Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik. Sekarang masuk ke dalam subbab 2.2 metode satu langkah ya, di halaman 169. Kalau kita perhatikan di halaman tersebut ya, itu ada persamaan diferensial biasa dy dx sama dengan f ini kita andaikan sebagai fx, y. Jadi dy dx ini, persamaan diferensial ini kita anggap sebagai suatu fungsi x, y ya. Jadi fungsi yang nilainya itu bergantung dari nilai x dan y. Nah, kalau kita perhatikan lagi di bagian bawahnya, jadi si dy dx ini itu bisa kita dekati dengan delta y per delta x. Nah, ini kalau belajar fisika dasar itu biasa kita ngelihat seperti ini ya. Kalau misalnya rumus laju ya, atau rumus kecepatan itu kan biasanya kita tulis delta x per delta t ya, itu pada saat di SMA. Tapi ketika baca buku di universitas, kita tidak ketemu lagi delta x per delta y. Yang kita temukan itu adalah dx dy, itu yang kita temukan di buku universitas. Tapi kalau di buku SMA kita ketemunya delta x per delta y ya, delta x per delta y. Nah, oke, jadi karena dx ini bisa kita dekati dengan delta y per delta x, maka itu bisa juga didekati dengan y1 y2 dikurang y1 per delta x. Nah, ini dia. Nah, ini yang menjadi cikal bakal penyelesaian persamaan diferensial secara numerik ya. Jadi ini cikal bakalnya penyelesaian persamaan diferensial secara numerik. Nah, ini berarti kita anggap sebagai ini tadi ya, fungsi dari x, y ya. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang kita sudah dapat persamaan seperti ini. Jadi sekarang kita kalau mau melihat lebih dalam lagi, kita perhatikan persamaan yang ini. Jadi y2 dikurang y1 per delta x sama dengan f fungsi x dan y ya, fungsi x dan y. Nah, ingat fungsi x dan y tadi nilainya adalah dy dx ya, yang ini ya. Jadi fungsi fx y itu dy dx ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke persamaan di bawahnya. Jadi fungsi yang ini itu bisa kita ubah menjadi, coba saya hapus dulu. Ya, jadi tadi kita terus ulang lagi. Jadi y2 dikurang y1 per
delta X itu sama dengan XY ya. Itu berarti Y2 sama dengan Y1 D1 ditambah Fx, Y dikali dengan delta X. Itu dia. Nah, jadi ini menjadi persamaan baru. Ini menjadi persamaan baru. Nah, Fx tadi ini adalah turunannya ya, dx. Turunannya dx. Nah, ini juga kita bisa kasih simbol karena dia turunan itu kan kemiringan ya. Jadi simbolnya adalah ini ya, pi ya. Jadi akhirnya kita akan mendapatkan persamaan sesuai dengan persamaan 74 di halaman 169. Jadi Y2 sama dengan Y1 ditambah F, bukan F lagi ya, dia sudah ganti. Jadi gini dikali dengan delta X. Nah, ini yang ini namanya kemiringan ya, gradien atau kemiringan. Nah, semua teknik numerik itu akan memainkan yang kita kasih nama sebagai gradien ini. Oke, jadi ini metode satu langkah. Nah, di sini ada perbedaan sedikit dengan yang di buku ya. Di buku itu bukan Y2 tapi tulisannya adalah YI plus 1. Jadi Y2 ini kita ganti menjadi notasi ya, I plus 1 ya. Jadi terus Y1 nya berarti I ditambah dengan versi dikali dengan delta X ya. Mungkin ini dulu penjelasan untuk subbab 7.2. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke subbab 7.3 yaitu metode Euler. Jadi seperti yang kita perhatikan tadi ya dalam penjelasan tadi. Jadi kemiringan itu dilambangkan dengan pi ya. Kemiringan itu dilambangkan dengan pi. Kemudian pi ini akan dicari. Jadi pi ini tadi itu merupakan kemiringan ya, kemiringan atau dy dx. Nah, sekarang pi ini di dalam metode Euler itu akan dicari menggunakan yang namanya deret Taylor ya, deret Taylor. Jadi deret Taylor itu bunyinya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada f, maaf bukan f ya, di sini dia pakai y. Jadi kalau ada y i plus 1 itu bisa didekati dengan secara y i ditambah dengan turunan pertama dari y tadi ya, y i, kemudian dikali dengan delta x ditambah y turunan kedua dari i dikali dengan delta x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial, kemudian ditambah lagi dengan y turunan ketiga ya dari i dikali dengan delta x pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial ditambah y turunan keempat dari i dikali dengan delta x pangkat 4 bagi dengan 4 faktorial dan seterusnya. Nah, jadi dia ini berupa deret. Nah, di sini kemiringan ini kan turunan pertama ya. Keturunan pertama. Jadi turunan pertama dari si y ini sama dengan yang ini.
Nah, jadi kita akan menggunakan dari Taylor tadi itu dari sini sampai ini aja ya. Jadi hanya menggunakan suku pertama dan kedua saja, atau dari Taylor order pertama. Nah, ini namanya yang di kotak ini namanya dari Taylor order order 1 ya, order 1 maaf, dari Taylor order 1. Nah, sisanya ini berarti kita abaikan ya, sisanya ini kita abaikan. Nah, karena kita abaikan, karena sisanya nggak dihitung, jadi perhitungannya pasti akan salah. Berapa besar kesalahannya? Besar kesalahannya sesuai dengan suku-suku yang hilang. Kita kasih tanda kesalahannya itu order kedua ya, order kedua. Jadi kesalahannya order kedua ya. Ini kesalahan dari metode yang sekarang. Nah, sekarang kita abaikan dulu yang ini, kita fokus sama yang di dalam kotak ini. Jadi dari sini bagaimana bentuknya sekarang? Ini ditransformasikan ya, itu jadi persamaan 75 di situ ya, persamaan 75. Nah, sekarang tadi kita ingat ya, dy dx itu sama dengan fx, y ya. Jadi persamaan ini sekarang yang ini ya, kita masukkan ke sini. Jadi y itu sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, yang dx sama dengan fx, ini kita masukin ke sini. Akhirnya kita akan mendapatkan y plus 1 sama dengan y ditambah dengan fxy dikali dengan delta x. Nah, itu dia, dikali dengan delta x. Jadi sebenarnya kalau misalnya ingin mudahnya saja, kita bisa tadi pakai perumpamaan yang di video kedua tadi ya. Di video kedua yang di video sebelumnya tadi sudah ada, kita tulis ya, itu persis sekali ya. Jadi y plus 1 sama dengan y ditambah ini ya, persis sekali dengan video sebelumnya. Jadi ini sama dengan ini ya, sama dengan P ini ya, persis sekali. Nah, ini kemudian disebut sebagai metode Euler. Ini kemudian disebut sebagai metode Euler. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Sekarang lihat contoh soal di halaman 170 ya. Halaman 170 itu ada soal. Jadi dy dx itu sama dengan ya, sama dengan negatif 2 x pangkat 3 ditambah 12 x pangkat 2 dikurang 20 ditambah 8,5. Nah, ini merupakan fungsi tadi ya, fx y ya. Nah, merupakan fungsi x. Nah, di situ jadi dalam penyelesaian metode numerik ini kita harus punya yang namanya nilai awal. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa kalau kita tidak tahu nilai awalnya berapa. Nah, di contoh soal itu dikasih tahu. Jadi y kalau x-nya sama dengan 0, kalau x-nya sama dengan 0 itu nilainya 1. Di situ dikasih lihat ya. Kalau x-nya sama dengan 0, nilainya sama dengan 1. Nah, berdasarkan inilah kita akan menghitung
menggunakan metode Euler. Nah, sekarang cara perhitungannya kita menggunakan rumus yang tadi baru kita bahas ya. Jadi rumusnya tadi gimana? I plus 1 Y sama dengan YI ditambah dengan fungsinya ya, dikalikan dengan delta X. Ini rumusnya. Nah, sekarang kalau I-nya itu 1, sekarang I-nya itu 1. Kalau I-nya itu 1, berarti sekarang persamaannya menjadi Y2 sama dengan Y1, maaf, Y1 ditambah dengan ini ya, function yang ini dimasukin di sini, saya kasih pesi aja lah, dikali dengan delta X. Oke. Tuh, nanti dapat Y2. Setelah Y2 dapat, kita cari Y3 berdasarkan nilai Y2. Y2 ditambah psi dikali dengan delta X. Nah, pesinya itu nilai X-nya sudah ini ya, ikut X kedua ya. X kedua ya, sudah ikut delta X2. Nah, sekarang Y3, Y4 sekarang. Y4 itu sama dengan, kita tadi dari Y2 kita dapat Y3. Jadi dari Y1 tadi kita dapat Y2, dari Y2 kita dapat Y3. Sekarang setelah dapat Y3 kita bisa dapatkan Y4 dengan persamaan yang sama. Nah, ini kita lakukan terus sampai di situ di soalnya diminta ya. Kita lakukan terus sampai, bentar, coba dibaca dulu. Sampai X sama dengan 4. Nah, sampai X sama dengan 4. Jadi sampai X sama di batasnya gitu. Jadi tadi mulainya dari X sama dengan 0. Jadi X1 tuh sama dengan 0. Jadi X1 nya sama dengan 0. Nanti X yang terakhir, X ke N itu sama dengan 4. Di situ ada dua opsi. Pertanyaannya pertama, delta X nya itu ada yang 0,5 dan delta X nya ada yang 0,25. Tuh. Nah, jawabannya itu nanti bisa kalian lihat sendiri di bagian penyelesaiannya. Di video berikutnya mungkin kita akan masuk ke dalam program di Octave atau di MATLAB untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.